Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahdin Nuzaki, NIM 4004 061 968 3053. Di sini saya akan mempraktikkan praktikum instrumentasi unit kelima, yaitu low pass filter menggunakan op-amp. Sebelum kita masuk ke rangkaiannya, kita akan mempelajari terlebih dahulu apa itu low pass filter dari op-amp. Di sini kita akan mempelajari low pass filter dari op-amp, di mana filter LPF atau low pass filter adalah sebuah filter yang akan melewatkan sinyal masukan dengan frekuensi yang lebih rendah daripada frekuensi cut off-nya, dan melemahkan sinyal masukan dengan frekuensi di atas frekuensi cut off-nya. Seperti gambarnya di sini, penguatan idealnya seperti ini, atau pass band stop ini seperti ini, maka di LPF atau pada praktiknya akan menjadi seperti ini. Ya. Pada tanggapan LPF yang ideal, sinyal yang berada di atas cutoff tidak akan dilewatkan. Sementara pada tanggapan LPF yang dalam praktiknya, sinyal di atas cutoff akan dilemahkan atau akan lebih dikecilkan lagi atau dilemahkan lagi, sehingga membentuk suatu daerah yang disebut transisi atau pita transisi. Selanjutnya di sini kita akan membuat atau mempraktikkan rangkaian LPF orde 1, di mana kita menggunakan RC yang disusun untuk menyusun dari LPF tersebut. Pada LPF akan disusun menggunakan sepasang komponen resistor dan kapasitor. Kemudian pada bagian depannya akan dihubungkan dengan op-amp yang berfungsi sebagai penguat atau penguat buffer. Rangkaian buffer berfungsi untuk mempertahankan nilai sinyal masukan sampai menuju keluaran. Rangkaiannya kurang lebih seperti ini. Kita menggunakan satu inputan. Di sini resistor, di sini kapasitornya, dan pin negatifnya akan langsung dihubungkan pada output. Ya, untuk dapat melewatkan frekuensi rendah, LPF menggunakan prinsip pembagi tegangan antara komponen resistor dan kapasitor seperti yang ditunjukkan gambar tadi. Dan pembagian tegangan antara komponen resistor dapat dicari atau dapat diketahui dengan menggunakan rumus Vout seperti ini, yaitu XC1 atau dari kapasitor itu sendiri, ohmnya berapa per R1 kali R1 kuadrat plus XC1 kuadrat kali Vin, di mana XC merupakan reaktasi kapasitif dari kapasitor yang dinyatakan nilainya di sini. Persamaannya sebagai berikut. Nah, terus pengkondisian pertama, jika low pass filter diterapkan pada frekuensi yang rendah atau asumsikan 0 Hz, maka akan menjadi seperti ini, atau rumusnya akan menjadi seperti ini, di mana nilai XC-nya akan menjadi tak hingga dan Vout-nya akan menjadi sama dengan Vin, karena nilai tak hingga per tak hingga akan menjadi 1 dan nilai Vout akan sama dengan Vin. Dan jika low pass filternya diterapkan pada frekuensi yang tinggi, atau kita asumsikan paling tinggi adalah tak hingga, maka nilai XC-nya akan menjadi 0 dan Vout-nya akan menjadi 0 volt. Dari prinsip kerja LPF yang sudah disampaikan tadi, pada frekuensi rendah dan frekuensi tinggi, dapat diketahui bahwa LPF diterapkan pada frekuensi rendah. Nilai reaktasi kapasitif yang sangat besar akan membuat nilai tegangan keluaran sama dengan tegangan masukan. Sementara pada LPF yang diterapkan pada frekuensi yang tinggi, nilai reaktasi kapasitif dari kapasitor akan sangat kecil, bernilai 0, dan membuat nilai tegangan juga akan menjadi 0 volt. Frekuensi cut-off pada LPF akan terjadi ketika nilai R1, besaran R1 dan XC1 adalah sama. Dan persamaannya, frekuensi cut-off dapat dicari jadi seperti ini. R1 sama dengan XC1, R1 sama dengan 1 per 2pi FC1, frekuensinya sama dengan 1 per 2pi R1 C1. Ya, kita masuk ke rangkaiannya. Di sini kita membutuhkan
function generator, satu buah resistor, dan satu buah kapasitor. Dan juga kita membutuhkan op-amp, kita menggunakan 741. Kita membutuhkan dua buah kita membutuhkan tegangan referensi. Di sini kita menggunakan VCC dan VDD, atau bisa juga menggunakan VEE. Lalu kita juga membutuhkan osiloskop untuk melihat atau dapat mengidentifikasikan bentuk gelombangnya nanti. Ya, kurang lebih ini yang dibutuhkan. Selanjutnya adalah kita akan hubungkan, kita rapikan terlebih dahulu agar mudah dalam pemasangannya. Ya, seperti ini. Kita akan hubungkan pin positif dari function generator ke resistor, dan akan dilanjutkan ke pin negatif dari op-amp. Kita akan lanjutkan ke pin positif dari op-amp. Ya, selanjutnya kita akan pasangkan kapasitornya seperti ini. Dan jangan lupa kita juga membutuhkan ground. Groundnya akan kita gunakan untuk menghubungkannya dengan pin COM dari function generator dan juga dari kapasitor itu sendiri. Ya, seperti ini. Setelah itu, selanjutnya kita akan hubungkan output dari op-amp-nya ke pin B dari osiloskop, dan akan dilanjutkan dengan memasangkan pin negatif sebagai feedback langsung ke outputnya. Ya, seperti ini. Dan untuk pembanding, kita akan menghubungkan pin A dari osiloskop ke pin positif atau tegangan input yang kita gunakan. Selanjutnya, di sini kita ubah dulu menjadi 12 volt. Di sini min 12 volt. Ya, VCC kita hubungkan dengan pin 7 op-amp, dan VDD kita hubungkan dengan pin 4 op-amp. Jangan lupa kita juga membutuhkan grounding untuk osiloskop. Ya, seperti ini kira-kira rangkaiannya. Ini kita akan mencoba menggunakan frekuensi 500, dan VP-nya kita menggunakan satu saja. Oke. Ya, sesuai dengan rumus yang tadi, kita akan mencobanya. Akan lebih perjelas lagi. Ya, untuk lebih memperjelas, outputnya kita ganti warnanya menjadi oranye muda. Kita play kembali. Ya, di sini didapatkan nilai outputnya lebih kecil karena sesuai dengan teori tadi, frekuensi yang tinggi akan semakin mendekatkan nilainya dengan 0, atau akan semakin kecil output yang akan dikeluarkan. Dan dari kondisi tadi kita menggunakan LPF RD1 dengan R1 nya itu 1 kilo ohm, sesuai dengan rangkaian 1 kilo ohm, 1 kilo ohm, dan kapasitornya 1 mikrofarad, dan dengan frekuensi 500 Hz, dimana VP nya itu 1, sehingga kita dapat melihat bahwa
gainnya atau AV-nya atau tegangan gainnya kita adalah 1/2 kali pi kali frekuensi, yaitu 500, dan dikali nilai kapasitornya 10 min pangkat 6 farad. Sini adalah kapasitansi dari kapasitor dibagi dengan 1000 kuadrat atau resistornya besar resistor kuadrat ditambah dengan kapasitansi dari kapasitor dikuadratkan, sehingga didapatkan nilai penguatannya adalah 0,3 kali, sehingga dapat dilihat di sini bahwa gelombang yang dihasilkan pada input adalah besarnya adalah 1 kotak, sedangkan pada output adalah 0,3 kotak. Atau kita asumsikan di sini 0,3 karena terlihat kecil, sehingga dapat dilihat bahwa gainnya tersebut sesuai dengan rumus, yaitu nilai Vout sama dengan kapasitansi kapasitor dibagi akar dari resistor kuadrat plus kapasitansi kapasitor kuadrat dikali Vin. Kita akan mencoba di sini mengganti frekuensinya menjadi 50. Misal di sini maka akan menjadi 0,9 kita hitung dulu 50 0,95. Ya, kita coba praktekkan dalam rangkaian. Kita ubah nilai frekuensinya menjadi 50 Hz dan kita kecil saja agar lebih mudah dilihat. Ya, sini dapat kita lihat bahwa besaran dari output 0,95 dan diasumsikan 0,95 karena sangat mendekati dengan nilai Vp 1 volt dari input. Jadi dari kesemuanya ini akan sangat bergantung nilai frekuensinya. Apabila pada frekuensi yang tinggi, maka kapasitornya akan semakin pada frekuensi yang tinggi, maka kapasitornya akan menjadi semakin kecil, kapasitansi kapasitornya semakin kecil, sehingga nilai Vout-nya akan semakin kecil. Sedangkan sesuai dengan tadi yang sudah dilakukan, apabila frekuensinya semakin besar, maka nilai kapasitansinya akan semakin kecil dan nilai outputnya juga akan semakin kecil. Apabila frekuensinya semakin kecil, maka nilai gelombang yang dihasilkan juga akan semakin mendekati ke nilai 1 atau Vin sama dengan Vout. Jadi asumsi dari metode atau teori LPF pada frekuensi rendah, atau kita asumsikan 0 Hz, Vin akan sama dengan Vout, dan frekuensi tinggi atau kita asumsikan misal tegangan tak hingga frekuensinya, maka akan semakin mendekati 0 ataupun besarannya sama dengan 0. Adapun juga dari kesemuanya tersebut juga bergantung dari besaran nilai farad dan juga ohm yang kita gunakan. Karena rumusnya di sini kita menggunakan semua komponen, tapi yang paling berpengaruh atau paling sangat terlihat adalah saat kita menggunakan frekuensi yang rendah ataupun frekuensi yang tinggi. Meskipun demikian, nilai dari kesemuanya juga akan sangat bergantung dari input ataupun gainnya akan bergantung juga dari R1 dan kapasitor 1 yang kita gunakan di sini. Ya, kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.